We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Baik. Selamat malam Mas Ahmad Almaududi Amri. Selamat malam Mas Sutoyo, terima kasih undangannya. Seorang diplomat Indonesia yang baru saja bertugas di Amerika Serikat. Nah, ini sebetulnya mungkin pertama kali loh saya ngobrol dengan seorang, ya mungkin saya sedikit sekali ngobrol dengan pejabat pemerintahan. Oke. Nah, Mas, menurut KBBI, diplomat adalah orang yang berkecimpung dalam bidang diplomasi. Ya. Diplomasi adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain, Mas. Urusan apa saja yang sebenarnya diurus, Mas Dudi? Sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin diplomat itu kan kita sebagai representasi Indonesia di luar negeri, seperti itu ya. Lalu apa sih yang diurus? Ya hampir semua, Mas. Apapun yang diperlukan diurus, hubungan Indonesia dengan negara tersebut diurus. Tapi kalau misalnya mau lebih formal lagi atau lebih normatif lagi, kita bisa melihat ada beberapa sebenarnya tugas utama dari seorang diplomat. Nah, pertama adalah representing. Nah, kerjanya diplomat utamanya adalah mewakili negara. Dia represent the country that he is from. Indonesia, diplomat Indonesia mewakili representing negara Indonesia. Diplomat asing dari Malaysia, dari Brunei, misalnya dari Singapura, ya tentu kepentingan negara-negaranya itu direpresent oleh orang-orang ini. Jadi mereka sebagai ya garda terdepan lah ketika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, hal-hal yang ingin diketahui dari Indonesia ataupun kerjasama yang melalui orang-orang ini gitu. Nah, poin kedua adalah promoting. Nah, Indonesia orang-orang diplomat ini harus jago berpromosi gitu kan. Jadi paham tentang apa yang mau dipromosikan dan jago untuk menjualnya seperti itu kan. Misalnya marketernya Indonesia nih. Iya, marketernya Indonesia. Dan ya tidak hanya marketer itu tidak melulu dalam bidang ekonomi, Mas. Kita harus melihat juga bahwa kita bisa menjual misalnya dari segi kekayaan Indonesia dari aspek budaya. Misalnya bagaimana kita memiliki banyaknya pulau di sini, keragaman agama yang ada, hidup rukun, bertetangga, gotong royong, itu adalah bagian dari promosi itu. Walaupun memang ada juga promosi yang lebih konkret, ya kan, untuk menghasilkan sebuah hasil ekonomi yang lebih jelas, maka kerjasama dalam bidang ekonomi, gitu, kita promosikan. Tapi ini adalah berbagai macam hal yang utama yang bisa dipromosikan oleh seorang diplomat agar orang itu tahu apa sih tentang Indonesia. Kemudian poin selanjutnya adalah protecting. Nah, diplomat itu kerjanya juga melindungi badan hukum, melindungi warga Indonesia, dan melindungi yang paling utama adalah kepentingan Indonesia, kepentingan negara itu sendiri. Jadi memang ini aspeknya sangat broad, sangat general dan luas, tapi dari segi konkret kalau misalnya ada permasalahan WNI, tentu tidak sampai mungkin ada tahap-tahap tertentu lah di mana sebenarnya negara bisa hadir dan ikut berpartisipasi dan ikut melakukan perbantuan di situ. Lalu juga ada hal-hal yang bisa memang nanti individu itu sendirilah yang harus menyelesaikan permasalahannya. Tapi negara hadir gitu untuk warga negaranya. Kemudian negotiating. Nah, kerja seorang diplomat itu juga bernegosiasi. Negosiasi ini tidak hanya seperti saya dulu kan kerjanya di Perutusan Tetap Republik Indonesia
untuk PBB. Jadi organisasi PBB membidangi di dalamnya itu banyak hal yang dibahas. Nah, kerja diplomat Indonesia adalah menegosiasikan posisi-posisi Indonesia, hal-hal yang perlu suarakan Indonesia di forum multilateral agar dunia tahu tentang apa isi pemahaman Indonesia terkait hal itu dan apa sih yang menjadi proyeksi Indonesia ke depan tentang hal ini. Disitulah kita sampaikan. Tapi juga dibahas dalam forum yang bilateral misalnya, yang sifatnya hanya 2 negara atau trilateral 3 negara. Nah, di situ juga Indonesia diplomat ini melakukan negotiations gitu ya. Bagaimana misalnya mendiskusikan soal pencemaran laut misalnya, atau misalnya tapal batas antara kedua negara, hal ekonomi dan lain sebagainya, itu ada negotiating. Terakhir, kerja diplomat itu adalah reporting. Nah, jadi semua aspek yang udah diomongin tadi, protecting, negotiating, ya kan, promoting, representing, ini juga akan ada mislink kalau tidak di-report gitu loh. Apa yang kita lakukan on daily basis, meeting apa yang sudah kita laksanakan, itu perlu kita lakukan laporan ke pusat, tentu ke Kementerian Luar Negeri, apa aja sih yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, nanti di laporan itu kita jelaskan apa saran kita, apa kita ke depan mau lakukan sesuatu itu, apa ya baiknya yang bisa kita, tindak lanjut yang bisa dilaksanakan dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya semua ini sudah dilakukan, reporting-nya pun bagus, nanti dari pusat akan ada arahan yang jelas juga. Oke, berdasarkan reporting ini, yang langkah yang harus kita lakukan A, B, C, D. Jadi semua itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, untuk isu mungkin teman-teman kita semua bisa lihatlah, banyak ada di TV, ada di agenda PBB, ada di informasi-informasi global lainnya, di mana Indonesia misalnya di organisasi Indonesia yang terlibat, itu akan semua itu akan menggunakan beberapa aspek tadi gitu. Karena itu adalah sebenarnya key role of diplomats dimanapun kita berada, dan langkah-langkah yang kita lakukan dalam bernegosiasi, berinteraksi dengan orang asing, gitu Mas. Nah, Mas Dudi beberapa kali mengatakan kepentingan Indonesia dan posisi-posisi Indonesia. Kalau dilihat sebagai seorang akademisi ya, bukan seorang diplomat, Mas. Posisi Indonesia dan kepentingan Indonesia itu apa, Mas? Nah, tentu saya akan beranjak dari latest news. Ya, tentu saya akan beranjak dari apa yang saya kerjakan dan juga background saya, ada bidang pendidikan saya, background saya ya. Sebenarnya banyak kepentingan Indonesia yang sudah disuarakan di luar negeri, yang bisa dilakukan. Tapi ada juga memang ada kepentingan Indonesia yang kita perlu terus jaga gitu ya. Misalnya ada yang dulu saya sempat tangani adalah terkait dengan reformasi Dewan Keamanan gitu loh. Dewan Keamanan ini kan strukturnya jelas, sudah misalnya 5 negara anggota tetap, ada negara-negara anggota tidak tetap, dan bagaimana mereka beroperasi lah di level internasional. Nah, di Indonesia di situ perlu menjaga agar yang dilaksanakan oleh majelis ini ataupun Dewan Keamanan ini tetap sesuai dengan misalnya rules of procedures-nya gitu, agar tidak mencederai janji-janji ya, atau rules of procedure yang sudah ditetapkan, walaupun sifatnya sekarang masih profesional, artinya temporary gitu. Nah, tapi itu diakui dan dilaksanakan seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti ini perlu kita jaga agar semua ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena kalau kita tidak hadir di sana, ya negara-negara yang P5 misalnya bisa sewena-wena dengan kekuatannya gitu ya. Sebentar, Mas. Tapi itu happens ya, Mas ya? Kalau dari segi pelaksanaannya, mereka punya power tentu. Tapi negara lainnya yang disebut dengan non-permanent member itu, mereka pun menjadi penyeimbang dan juga bersuara di sana. Jadi, even though we are not permanent members in the council gitu, Security Council, kita tetap bisa memainkan peran penyeimbang, dan tentu peran-peran yang memang dengan logika dan prinsip itu bisa diakui dan diterima. Dan ini merupakan salah satu aspek yang dijaga waktu itu oleh Indonesia juga,
saat bersidang di PBB seperti itu, Mas. Tapi suaranya, is it counted, Mas? Ada yang tentu counted, tapi kan kita nggak punya hak veto, itu aja. Jadi kalau misalnya nanti pas lagi ada yang menggunakan veto, so that's a different thing. Nah, dalam negosiasi inilah nanti kita juga bisa mencoba mengarahkan agar tidak sampai gitu ya negara-negara P5 ini menggunakan hak vetonya. Akhirnya ya semua punya punya hak bersuara, memberikan misalnya voting at the end, dan kalau bisa malah konsensus, nggak perlu ada voting, ya udah semua setuju aja, dan itu upaya-upaya diplomasi itulah yang dilakukan ketika ada diskusi-diskusi ini gitu, Mas. Oh, oke. So, it happens in PBB juga ya, hal-hal seperti ini ya? Iya, dan itu on daily basis, Mas, tidak hanya Oh, daily iya, basis? daily basis. Oh, Jadi diskusi itu tidak hanya di Dewan Keamanan, tapi juga di Majelis Umum PBB yang ada 193 negara, open discussions gitu loh. Nanti ada juga voting dan sebagainya, dan diplomasi bermain di sana gitu. Apakah nanti keputusan terhadap sebuah agenda tertentu itu akan mengarah kepada voting? Nah, atau misalnya kalau bisa kita konsensus keseluruhan. Nah, tapi kan kalau di Majelis Umum kan itu semuanya one country, one vote, jadi aman. Tidak ada veto gitu ya. Jadi bisa juga simple majority, maksudnya yang paling tinggi menang, atau two-third, harus 2/3 dari suara harus menang gitu ya. Nah, kalau di Dewan Keamanan, nah itu ada kekhususan. Kalau misalnya udah bermain negara P5 ini, nah itu bisa uh, bisa menentukan juga lah kalau misalnya itu akan di-adopt atau enggak resolusinya gitu. nah Anda pernah menjadi voter mewakili Indonesia, Mas? Kalau untuk beberapa agenda pernah, tapi itu kan sebenarnya itu adalah posisi yang sudah didiskusikan, yang sudah dibahas sebelumnya, dan sudah menjadi pegangan gitu ya. Jadi siapapun yang vote akan tahu posisinya dan akan tahu apa yang mau di-vote gitu berdasarkan arahan dari pusat gitu. Oke, berarti tidak ada tanggung jawab pribadi secara penuh dong ya, Mas ya? Jadi ya itu kan emang negara, jadi emang negara yang Iya. sudah mengarahkan kita ke sana gitu. Oke. Nah, sebelum Anda menyelenggarakan perhubungan dengan negara-negara lain, Mas, atau sebelum Anda maju di PBB atau menjadi diplomat dan sebagainya, apa saja yang Anda perlu ketahui tentang Indonesia, Mas? Silakan. Kalau menurut saya ya, simpel aja, bagaimana kita melihat potensi dan kekuatan Indonesia itu sendiri. Misalnya yang very simple thing is, misalnya Indonesia the third largest democratic country in the world, ya, largest Muslim population in the world, ya kan, kita terdiri dari 17,000 islands, kita punya budaya, kita punya bahasa, kita punya keunggulan dalam arti dengan adanya keragaman ini kita bisa hidup bersama gitu ya dengan damai, rukun dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya potensi-potensi yang kuat ini, nah kita bisa menjadi bargaining chip juga gitu loh. Kenapa Indonesia penting? Kenapa Indonesia harus menjadi bagian dari kesepakatan dan lain sebagainya? Itu karena memang potensi-potensi yang kita punya. Sehingga orang luar juga ketika uh, memberikan sebuah tanggapan atau ingin memberikan sebuah masukan akan berpikir juga bahwa lawan bahasa negosiator kita ini adalah dari negara yang dengan potensi yang cukup besar, dan oleh karena itu dengan kita paham bahwa kita memiliki background yang kuat ini, itu bisa kita jadikan modal gitu ya dalam bernegosiasi, dalam berdiskusi, bahwa you need us gitu to be on board supaya ini bisa jalan. Itu adalah salah satu hal yang mungkin perlu kita pahamin, yang perlu kita juga bawa ketika kita di meja perundingan. Tentu tidak terlepas dari semua pemahaman dasar tentang isu-isu yang kita pegang, dengan tentang diskusi-diskusi yang kita laksanakan di meja negosiasi dan sebagainya. Tapi potensi-potensi yang kita miliki ini tentu menjadi kekuatan tersendiri gitu dalam bernegosiasi dengan negara asing. Oke. Nah, Anda mengatakan kenapa Indonesia itu penting, mengapa kok
kita mempunyai kekuatan itu. How strong is Indonesia? Seberapa kuat kita itu sebetulnya, Mas? Kalau Indonesia how strong, kita very strong in my opinion ya, karena kita kan juga masuk dalam beberapa groupings. Misalnya di PBB itu ada namanya non-alignment movement, gerakan non-blok. Itu negaranya cukup banyak, 120 negara. Indonesia masuk di sana. Ada namanya G77, itu yang untuk aspek ekonomi, itu negaranya kalau tidak salah lebih dari 130-an. Nah, kalau misalnya grouping ini sudah membuat sebuah keputusan, ketika nanti berdiskusi dengan grup yang lain, yang jumlahnya mungkin tidak akan sebanyak ini, karena kan totalnya 163. Nah, jadi ini sudah menjadi bargaining chip. Dan di grouping ini pun Indonesia di beberapa isu menjadi misalnya koordinatornya gitu loh. Nah, jadi dengan kita memiliki peran yang besar di situ, justru pas lagi keluar, ini akan memudahkan Indonesia juga, dalam arti karena kita nge-lead, kita juga bisa mensuarakan kepentingan-kepentingan Indonesia. Jadi dengan kita bergabung di grouping-grouping ini, walaupun misalnya grouping ini adalah negara anggotanya banyak negara berkembang, tapi karena di sana adalah one country one vote, pada akhirnya itu akan menentukan memudahkan ya, dalam arti kita untuk mendapatkan sesuatu. Walaupun semua itu based on prinsip, based on logic, ya kan, based on interest. Orang yang dalam satu grouping pun kadang juga nggak solid gitu ya, misalnya dalam arti karena dia sudah lebih maju pemikirannya, misalnya udah masuk dalam tahap negara bukan lagi berkembang, tapi negara maju misalnya. Jadi itu akan terus berkembang. Tapi dengan adanya positioning di groupings-groupings ini sangat menguntungkan bagi Indonesia dan memberikan posisi tawar yang lebih ketika ada hal-hal yang perlu dirundingkan, posisi yang perlu dinegosiasikan, kita lakukan dulu secara internal di dalam. Seperti itu. Nah, Mas, kita ngobrol dari sisi akademisi aja ya, bukan sisi diplomat. Nah, apakah kita menjadi non-blok itu suatu kerugian atau suatu keuntungan, Mas? Kalau menurut saya suatu keuntungan, karena kan kalau non-blok itu kan artinya kita tidak mengikatkan diri kepada blok tertentu gitu ya, secara akademis nih ya kalau kita melihat. Artinya kita berpegang pada prinsip, bukan pada kepentingan. Walaupun nanti ujungnya tentu ini untuk kepentingan negara, tapi prinsip yang kita pegang saat sebuah isu itu mengentingkan dalam sebuah aspek dan membutuhkan kita lebih, let's say, lebih dekat gitu ya dengan satu blok tertentu, we can do that gitu loh. Bukan berarti we are part of them, because kepentingannya di sana. Tapi on the other matter gitu, when we think that hal ini lebih cocok ketika kita being on the other side gitu ya, karena itu prinsipnya demikian, maybe we can take that step. Tapi most of the time, karena memang prinsip itu yang mau kita pegang itu adalah being in the middle gitu ya, being to have something different in a way, karena secara prinsip itu tidak harus ke kanan atau ke kiri gitu ya, we can be in the middle. Jadi sebenarnya we are the ones yang bisa, kita bisa menentukan apa yang menjadi posisi prinsip kita. Kalau yang posisi prinsipnya di kanan ya kanan, di kiri, bukan berarti kita mau bisa mudah kemana aja gitu ya. Ya kalau misalnya mau diartikan demikian ya sah-sah aja, tapi sebenarnya kalau kita mau ngelihat itu dari segi aspek prinsip, kita itu tidak terikat di blok manapun, dan kita bisa melaksanakan semua aktivitas kebijakan dan sebagainya berdasarkan prinsip gitu. Nah, Mas, kalau kita nggak usah ngomong tentang politik terlalu besar lah. Ya. Apakah non-blok ini juga merefleksi salah satu karakter kita sebagai orang Indonesia, Mas? Gerakan itu kan sebenarnya lahir dari Indonesia juga gitu kan, dari kita gitu, dan I think the DNA is there gitu ya, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita orang-orang yang berprinsip, Mas. Jadi that is why we are part of this gitu, dan orang tahu pas ketika kita juga bertemu dengan Indonesia ya, oke, ini orang-orang Indonesia, orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang memiliki prinsip, dan juga akan mengikut terhadap sebuah
kebijakan, terhadap sebuah keputusan ya berdasarkan pemahaman prinsip tadi. Seandainya tidak sampai ataupun tidak sesuai, ya tidak segan-segan kita misalnya bilang bahwa ya untuk saat ini bukan yang mau kita ambil. Jadi dengan demikian, I think it sangat potensial untuk kita ya, sangat 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 positif dan being in this it's still relevant I think for us as a country juga as a secara individu gitu kita berteman kita dan sebagainya sesuai dengan prinsip. Nah, selama ini menurut pengamatan Anda yang non-blok semakin bertambah atau berkurang, Mas? Dia stagnan ya. Jadi karena jumlahnya udah segitu Mas, 120 itu emang udah cukup banyak ya karena grouping terbesar lah di PBB itu. So karena memang banyak juga negara-negara itu ya gimana bahasanya ya mungkin kayak graduating udah nggak lagi berkembang, dia udah mulai mengarah ke negara maju gitu. Pemikiran berkembang itu kan pas lagi dulu gitu, apakah sekarang masih berkembang? Most of the time yes, mereka masih dalam visi misi ini, tapi ketika nanti ada pembahasan yang lain yang membutuhkan mereka beyond negara berkembang, dengan polite ya tentu ya, mereka akan suarakan bahwa kita harus bisa sedikit berbeda nih dan boleh negara berkembang secara grouping menyampaikan suara itu, tapi tolong hormati juga ketika kita harus mesuarakan ini dalam forumnya yang sedikit berbeda, itu juga dihargai. Dan itu bebas aja dan itu terjadi juga untuk negara-negara lain, misalnya berkembang kayak Singapura misalnya kan dan sebagainya. Itu in one side dia masuk dalam kategori ini, tapi in some other aspects they are quite advanced, so they have their own way of menyampaikan interest mereka di PBB gitu. Wow. Nah, Mas, kita tahu bahwa tanah kita tanah surga itu katanya kalau di lagu-lagu ya. Nah, Anda sering duduk berhadapan dengan diplomat negara lain, Mas. Apa yang mereka incar dari Indonesia sebenarnya? Silakan. Kalau misalnya di forum multilateral sebenarnya tentu ada seperti yang kita omongin tadi, votes, gitu kan. Kalau misalnya ketika voting, they want us to be on board gitu ya, untuk bisa mendukung mereka, misalnya itu salah satunya. Ya, tapi di sisi lain, itu ada bargaining strategi apa enggak, Mas? Oh, tentu ada, tapi itu tentu kan rahasia dapur, Mas. Jadi, okay. Tapi itu pasti ada lah, Mas. Kita kan kalau kayak gitu barter dan sebagainya itu kan konsep yang memang udah ada. Tapi kan it's not merely itu gitu. Yang kita omongin adalah prinsipnya, gagasannya, why we are supportive of some inisiatif dan lain sebagainya. Itu adalah steps untuk menuju kita mendukung. Nggak bisa kita juga ini karena negaranya ini dekat jadi enggak. Ya itu mungkin jadi salah satu faktor pendorong, tapi yang again kita ngomongin tadi soal prinsip, kita ngomongin tadi soal kepentingan, kita ngomongin lagi tadi soal bagaimana strategi in a bigger picture gitu. Kalau misalnya kita dukung sekarang, apakah nanti kita bisa juga didukung? Itu kan salah satu poinnya juga. Tapi juga apakah dengan kita mendukung ini, kepentingan Indonesia, kebutuhan Indonesia terhadap aspek-aspek ini juga akan diperjuangkan misalnya ketika misalnya seseorang terpilih atau sebuah resolusi atau sebuah outcome dokumen yang dibahas itu bisa diadopsi gitu ya, diadopt. Nah, oleh karena itu sebenarnya bukan hanya merely untuk voting, tapi itu which is also one of the main things, tapi juga untuk hal-hal lain yang lain gitu. Ketika misalnya ada diskusi, karena kita berpegang berdasarkan prinsip, kita juga bisa memberikan argumen dengan logika, dengan background yang kita miliki, tentu dengan tadi yang kita bisa melihat Indonesia negara besar gitu ya, orang udah lihat kalau Indonesia menyampaikan sesuatu dari something behind this gitu ya, dan tentu kita punya posisi prinsip yang kita perjuangkan. Jadi ketika kita on board dan kita dukung sebuah mosi ya, sebuah pemikiran dari sebuah negara ini, orang lain pun akan berpikir dua kali karena sampai Indonesia ini mau dukung, pasti ada sesuatu di belakangnya. Jadi sebenarnya incer dalam arti di sini adalah kalau bisa memenangkanlah hati Indonesia gitu untuk bisa sama-sama misalnya membawa gagasan yang diusung oleh
sebuah negara misalnya, gitu. Masih masih countable berarti kita, Mas, ya? Sangat sangat Sangat. sangat Nah, sangat. Mas, Mhm, tadi Anda mengatakan rahasia dapur ini. Nah, hmm. kalau kokinya ganti itu ganti resep nggak, Mas? Kalau kokinya ganti ya nggak mungkin resepnya ganti. Itu. Gini ya, mungkin resepnya sama, tapi rasanya mungkin agak sedikit beda gitu ya. Jadi kalau kan kan ini kan semua prinsip, Mas. Jadi nggak mungkin tiba-tiba hari ini kita A, besok B, itu it won't happen. Tapi untuk negosiasi, untuk mendapatkan kepentingan itu tetap jadi A, mungkin cara koki ini bermain agar si yang makan mie kenyang dan rasanya enak, itu yang sedikit berbeda. Tapi Oke. tujuannya sama, enak, kenyang gitu kan. Jadi kepentingan Indonesia menguntungkan. Nah itu, jadi that's how we play. Tapi untuk posisi dasar, most of the issues yang kita tangani, kita udah punya pedomannya gitu. Jadi it won't be sangat beda, walaupun ya kalau apa namanya, kalau emang kebijakannya ada berbeda bisa jadi. Tapi tidak akan sebeda itu ya, karena memang ada beberapa posisi yang memang sangat prinsip, tapi the way to get there, nah ada orang yang very fast, ada yang tactical, kanan kiri dulu tiba-tiba baru masuk, ada yang straightforward, ada yang slow delaying tactic, nanti pas masanya masuk gitu. Jadi it depends Oh, gitu. oke. Oke, berarti udah ada prinsipnya, Mas, ya? Secara Ada prinsip, guidance-nya ya? benar, secara umum itu posisi-posisi, apalagi yang udah apa ya, udah yang saklek ya, itu guidance umumnya sudah ada. Namun memang setiap orang kan karakternya beda-beda dan cara untuk penyampaiannya juga beda-beda, metode negosiasi beda-beda. Yang penting hasil akhirnya adalah menguntungkan dan juga sesuai dengan kebijakan dan kepentingan Indonesia gitu. So, Mas, even though oke, kita ngomong saya tanya Anda sebagai seorang akademisi, Mas. Hmm. Even though the president change, the guidance is still the same, Mas. Secara besar kalau itu again nggak ada yang pasti ya, it depends. Tapi secara besar biasanya guidance umumnya sama. Tapi kalau misalnya ada kebijakan pimpinan yang memang mengarah ke sesuatu menjadi fokus ya pada saat tahun tertentu, ya it can happen. Misalnya pada tahun ini misalnya ekonomi, misalnya tahun depan lebih politik, nah nanti isu sosial, isu budaya, it depends. Tapi kan semuanya udah ada kerangka berpikirnya, udah ada posisi dasarnya. Jadi sekarang mau gas yang lebih mana yang lebih dimajukan pada saat mana, it depends on the boss gitu lah. Mereka Oh, oke. nanti kita menyesuaikan dengan suasana di lapangan gitu loh, Mas. Wow. Nah, Mas, banyak orang Indonesia mengatakan atau beberapa orang Indonesia mengatakan kalimat ini, dijajah oleh negara asing ya. Nah, apa yang perlu kita siapkan sebagai rakyat Indonesia untuk menyambut jajahan dari negara lain, Mas? Silakan. Ini kan pernyataannya ambigu ya. Maksudnya dalam arti jajah tuh gimana? Apakah Ya, jajah ya, kolonial? Kita kan udah merdeka, ya, atau ya. jajah dalam aspek yang lain? Ya, it depends on how people translate this kind of ini gagasan gitu loh, pemikiran. Tapi kalau menurut saya pribadi, what we have to do is terus belajar gitu ya. Indonesia ini sangat potensial. Kita termasuk diri saya mendapatkan beasiswa untuk misalnya berpendidikan di Australia gitu, belajar tentang hukum laut misalnya. Nah, teman-teman yang lain juga pasti akan mendapatkan kesempatan ya, karena memang peluang itu banyak. Yang bisa kita lakukan adalah terus bekerja keras, terus mencari kesempatan ya. Kalau ada keinginan, akan ada 1001 jalan gitu ya. Kalau tidak ada kemauan, akan ada 1001 alasan. Jadi memang kita harus perlu terdidik gitu. Dan saya lihat memang potensinya Indonesia ini cukup besar, karena peluang beasiswa ke luar negeri itu juga cukup besar. Universitas di Indonesia juga sudah sangat mumpuni, banyak ilmuwan-ilmuwan yang ada dari Indonesia dipakai di forum-forum internasional dan di berbagai tempat seperti itu, dan ini sangat menjanjikan. Tapi ini tidak bisa berhenti. We have to start bukan hanya start, we have to continue
developing, kita harus bisa juga anak-anak kita nanti, keluarga kita, saudara kita juga bisa sampai ke level yang sama, sehingga nanti pada saatnya kita we are at the same playing field with negara-negara yang mungkin dianggap cukup ini ya besar saat ini gitu. Dan untuk saat ini pun kita sudah berada di sana. Cuman mungkin untuk memaksimalkan nanti agar tidak ada lagi pemikiran penganggap kita misalnya dijajah dalam aspek-aspek yang lain, kita perlu terus belajar, kita terus bisa menguasai panggung gitu ya supaya kita bisa menyampaikan kepentingan kita dan pada akhir nanti kita juga bisa memberikan keuntungan bagi negara kita. Karena pada dasarnya kita ini orang berbudaya ya, bertata krama, dan orang yang berpikirnya itu gotong royong, bekerja sama, dan aspek ini mungkin ada di negara lain, tapi menurut saya ini adalah keunikan Indonesia. Oleh karena itu, selain ilmu yang kita pelajarin, selain pertemanan pergaulan yang kita dapati di luar, kita tidak boleh lupa juga dengan apa yang kita dapatkan dari dalam, gitu ya, budaya, tata krama, mungkin bagaimana cara kita beragama, toleransi, cara berpikir, bekerja sama, gotong royong. These are all the aspects that we need to preserve dan continue doing ke depan supaya bahasa-bahasa seperti tadi lagi kita tidak tidak menjadi penghambat kita untuk bisa terus menerobos hal-hal yang lebih besar lagi gitu ke depan. Anda optimis, Mas? Oh, sangat optimis Sangat optimis. tentunya. Oke. Ini ada teman yang Pak Agung ini tanya, gimana penyelesaian Indonesia soal masalah perbatasan Laut Cina Selatan yang selama ini masih jadi sengketa banyak negara. Silakan, Mas. Out of topic ya, tapi saya di sini tentu akan menyampaikan tanggapan berdasarkan pribadi ya, bukan mewakili institusi tentunya, dan ini berdasarkan akademis. Kalau dari segi penyelesaian masalah itu mungkin udah pada tahu ya, itu it takes a very long time. Karena memang China di satu sisi mereka memiliki pemahaman tentang Nine Dash Line, walaupun ini semua semakin berkembang, lalu ada namanya putusan PCA antara China dan Philippines gitu ya, dimenangkan oleh Philippines. Ada beberapa hal yang diinterpretasinya itu lebih mengarah kepada pemahaman Filipina dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi sampai hal ini juga masih permasalahan masih terjadi. Karena memang nanti pada akhirnya penyelesaian itu harus dilakukan oleh negara-negara yang terkait. Ada negara namanya claimant states, ada non-claimant states. Semua sebenarnya sudah ada framework-nya ya, dalam arti forum untuk berbicaranya ada, forum untuk membahasnya itu udah ada, misalnya ASEAN dan China Joint Working Group itu ada. Tapi again, at the end of the day, it's about political will. Kalau secara legalnya, secara peraturannya itu semua ada. Tapi political will at the end of the day itu akan menjadi gongnya gitu, penentunya. Apakah ini mau diselesaikan secara cepat? Apakah ini mau diselesaikan sesuai dengan peraturan UNCLOS ya, atau United Nations Convention on Law of the Sea atau yang lain. Dan it can happen berdasarkan itu atau tidak. Again, it has to be agreed by the relevant parties in this matter. Jadi untuk menjawab, in short, it depends on the countries who are involved. Tapi the fact bahwa it took us so long untuk sampai ke tahap ini, it means that masing-masing masih punya kepentingan dan masing-masing masih punya interpretasi bagaimana harusnya wilayah laut itu didapatkan ya dan sebagainya. Yang pada intinya sebenarnya yang paling penting adalah safety of navigation di wilayah itu, jangan sampai ada korban jiwa yang terjadi, illegal fishing kalau bisa diberantas gitu ya. Nanti kan again itu akan menjadi interpretasi siapa yang legal, siapa yang illegal, itu akan panjang tentunya. Tapi at the end of the day kalau bisa yang dikedepankan adalah saving life dan safety of navigation untuk semua orang yang melalui wilayah itu. Mas, karena ada lulusan dari hukum internasional laut ya. Ya. Hukum laut ya. Hukum laut. Oke. Nah, saya ingin menanyakan dari perspektif Anda sebagai seorang akademisi. Cina hanya menguasai satu pulau kecil di
Cina Laut Selatan, yang eventually lama-lama dikembangkan sebagai eh, pelabuhan maritimnya mereka sampai sebesar-besarnya. Nah, menurut Anda sebagai akademisi hukum laut bagaimana, Mas? Wah, Pak Sutoyo ini update juga nih kayaknya. tapi gini, ini untuk apa ya? Untuk brainstorming aja ya. Oke. Jadi ada memang prinsip yang disebut dengan island. Apa yang disebut sebagai pulau, kan gitu kan? Jadi kalau misalnya kita lagi nanti melihat definisinya, ada beberapa komponen. Misalnya dia harus form dari natural jadi benar-benar ada batu yang menjadi nature-nya, terus bisa sustain human habitation. Jadi orang bisa tinggal di situ. Terus ada misalnya kalau nggak salah air yang mengalir yang digunakan untuk ekonomi dan sebagainya. Nah, itu kan kalau misal dalam logika kita itu adalah sebuah wilayah yang cukup besar, gitu misalnya ada orang bisa tinggal di sana, itu formnya itu natural ya, bukan dibuat-buat, dan ada air yang bisa untuk digunakan sebagai aktivitas ekonomi dan sebagainya. Nah, pemikirannya berbeda, ada namanya hybrid island. Jadi ini yang coba dikembangkan oleh mereka, batu dibangun, jadi orang bisa tinggal, air pun bisa disalurkan, nah lain sebagainya. Nah, kalau kayak gitu interpretasinya gimana? Itu beyond dari apa yang diatur sekarang, tapi tidak diatur, misalnya kayak gitu. Nah, itulah yang mereka coba masuk di pemikiran-pemikiran. Tapi ada yang bilang, ya kalau misalnya nggak regulated, it's against the law. Tapi kalau misalnya, itu misalnya, ya belum diregulated, tapi nggak ada yang ngelarang, kenapa tidak? Kan gitu. Jadi, this kind of debate, so they go beyond. Misalnya nih, Mas Sutoyo, Indonesia tuh dulu kan bisa menjadi archipelagic state, negara kepulauan. It's a concept that we fought for gitu ya di forum internasional. Ya sebelumnya it wasn't there gitu loh. Nah, tapi karena kita pertama awalnya melakukan klaim sepihak gitu. Dalam arti klaim sepihak itu dalam arti kita buat peraturan nasionalnya, kita bilang ini semua milik Indonesia misalnya. Nah, itu kan nanti dinegosiasikan. So instead of breaking the law, we are making a law gitu. Nah, kalau mau dipersepsikan seperti itu bisa juga, tapi apakah arahnya ke sana? We also don't know gitu. Jadi it depends on them gitu. Untuk itu. Walaupun itu agak sulit dalam segi logikanya karena memang itu kayak mencoba menginterpretasikan, membuat gitu kan pemahaman hybrid island tadi. Tapi kita dengan from nothing to something juga itu it happen. So we'll see strategi mereka itu gimana soal islands ini. Tapi for sure Indonesia sudah successfully done that before. Status kita menjadi archipelagic state dan we are the largest in the world gitu loh. Soalnya kan mereka sudah kirim pesawat tempur sampai sana, Mas. Iya, kalau itu kan nanti ada lagi teori-teori yang dia bilang harus ada jadi occupation gitu, jadi mereka ada di sana dan sebagainya. Itu it depends on what their interest are di area itu, tapi pada dasarnya ya hukumnya ada. Ya, Mas, so basically kita butuh orang smart, intelligent untuk menciptakan hukum-hukum baru tersebut, Mas ya, supaya kita masuk ke celah-celah tersebut kan. Kalau misalnya itu adalah untuk kepentingan nasional ya tentu, tapi kan itu juga nggak bisa ngasal, Mas. Itu harus diperjuangkan. You have to bring this to an appropriate, legitimate organization that can talk about this gitu loh. Ya mungkin PBB is one of them gitu. If ada negara yang memang menginginkan gagasannya untuk bisa ditampung ya silahkan. Tapi it took us a very long time to get to unclose ngomongin hukum laut ini. Untuk merubahnya aja kan juga ada mekanisme, nanti ya Pandora box lah kemana-mana orang masuk dan sebagainya. Ya it takes time. Tapi ya kadang ada momentum, ada keinginan bersama, jadi juga itu Mas. Ya kan, sambil prosesnya dijalankan kita bikin itu physical buildingnya kan, iya kan. Kalau memang itu menjadi pemikiran tentu, tapi kan pasti akan ada
underlying ininya juga, apakah secara hukum itu memungkinkan, secara potensi itu sebenarnya menguntungkan, ataukah fokus kepada pulau yang udah cukup banyak ini kita kembangkan dan sebagainya. Itu udah Nah, sangat menjadi ini. sebetulnya ini saya jarang ngobrol hal ini, ya nggak pernah saya ngobrol hal ini di podcast saya. Tapi karena saya tahu. Mmm, oke Mas, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan di chat. Mas, sudah cukup lama Anda tinggal di luar luar negeri. Selain cinta kepada negeri ini, apa yang Anda banggakan tentang negeri ini, Mas? Wah, kalau ini cukup banyak ya. Saya mulai satu aja lah dulu, dari 17 Agustus ya. 17 Agustus itu momen yang sebenarnya yang sangat, ditunggu-tunggu. Kalau misalnya kita sedang di luar negeri atau sedang kuliah aja ya. Karena kita fokus belajar, habiskan waktu untuk, berdiskusi dengan teman sekelas dan sebagainya, itu juga udah cukup intens. Tapi ketika nanti ada momennya, semua orang Indonesia dikumpul ya, makan lontong ya, makan sate, makanan itu dihidangkan, ada lomba balap karung, tarik tambang, eee, pakai kelereng itu ya. Wah, jadi semua itu menyatukan gitu loh. Jadi orang yang lagi sibuk di lab, sibuk di riset dan sebagainya, stop, let's gather gitu. Di situ kita kumpul dan kita menunjukkan bahwa ini adalah salah satu hal yang sudah menjadi tradisi, yang hal yang positif tentu untuk bisa membuat kita kumpul dan nanti kita juga ikut upacara gitu. Jadi kita semua terhubung bersilaturahmi lagi gitu yang sebelumnya udah sibuk dengan diri sendiri gitu misalnya. Lalu kita ini kan negara yang berbudaya ya, berbudaya. Jadi, dengan di situ kita bisa ngelihat bagaimana kita bertata krama, bagaimana kita sangat ramah dan hangat gitu. Kalau misalnya seperti hari inilah kita berdiskusi gitu, walaupun saya pulang dari New York baru, tapi ya normal aja karena emang this is how we do things gitu ya. Kita diskusi, kita kita saling sapa dan sebagainya, orang bisa bertanya, dan itu juga mungkin dirindukan juga oleh banyak orang Indonesia dan juga orang mungkin melihat, wah, orang negara-negara lain ya, wah ini sangat sangat budaya yang sangat sangat diinginkan gitu juga ada di budaya itu. Kalau misalnya kita lihat negara-negara Barat kan individualis misalnya ya, ada yang fokus kepada aspeknya lebih kepada pribadi dulu, baru baru komunitas. Tapi kita hormat kita sama orang tua ya, kita sama saudara, kita ingat misal kayak saya sekolah di Medan walaupun dari Jakarta, kenal lagi opung saya di sana, uak-uak saya semua di sana. Jadi itu hal yang nggak bisa itu. Dan orang Indonesia ini juga kan berprinsip ya, berkarakter. Di mana dia dibesarkan. Nah, disitulah banyak background-background yang dia miliki yang membuat dia lebih lebih ini lagi, lebih kuat lagi gitu pas lagi kita ketemu di luar. Misalnya ada bagi saya misalnya saya orang Islam di luar negeri makanan halal misalnya ada karena ada prinsip itu ya kita cari gitu loh tempatnya di mana kita bisa sholat dan lain sebagainya dan pada akhirnya karena kita menemukan komunitas bilang orang Indonesia ini memang sebenarnya berprinsip gitu dan sebagainya ya orang juga senang berteman sama kita dan kita kelihatan seperti kita adalah orang-orang yang gigih juga orang yang bekerja keras untuk dapatkan sesuatu sampai orang bisa melihatnya ya pasti orang Asia lah pada umumnya juga kalau keluar negeri ke Eropa tuh wah orang lihat ini pasti yang jago matematika, yang jago belajar banyak tuh orang-orang Asia, orang India ya, orang dari Cina itu sendiri, dari Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Orang tuh pasti ngelihat bahwa kita ini orang-orang gigih yang memang mau mengejar cita-cita dan ini adalah salah satu keuntungan hal yang saya banggakan dari negara ini dan insya Allah akan terus seperti ini gitu ke depan kita akan lebih baik lagi. Gitu. Oke, Mas ini ada pertanyaan Ya. dari Bu Kusmawati. Beliau seorang penari 4 presiden loh. Ya, saya mau tanya masalah kerjasama dengan PPI luar negeri dan KBRI. Bu Kusmawati silakan kalau Bu Kusmawati, ya silakan Bu. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam. Selamat malam, salam kenal nih. Saya kan penari ya. Saya udah sebelum pandemi itu saya sudah mengirimkan proposal kepada beberapa KBRI.
Itu isinya tentang memberikan workshop tari daerah kepada mahasiswa Indonesia yang ada di negara tersebut. Itu kira-kira jalurnya gimana ya, Pak? Jadi maksud saya kalau biasanya kan orang ngirim misi kesenian. Mhm. Jadi saya maunya memberikan workshop kepada mereka. Jadi suatu saat mereka bisa mempergunakan materi tari itu buat selanjutnya gitu. Buat dipakai Baik. mereka kegiatan macam-macam lah di selama mereka ada di sana. Mhm. Itu kira-kira ininya gimana ya, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Kusmawati. Jadi Iya, kalau misalnya terkait dengan, kerjasama itu mungkin tergantung ya Ibu mau masuknya dari jalur apa. Bisa oh gitu. langsung misalnya via KBRI atau KJRI karena kan, ada bidangnya yang menangani sosial budaya gitu. Dari Iya, sana iya. juga bisa juga didalami. Biasanya kan kalau kita buka website-nya KBRI misalnya Ibu fokus ke negara tertentu lah misalnya, nanti di Mhm, situ ada ditunjukkan bidangnya dan ada emailnya. Nah, Ibu bisa kirim ke sana. Tapi kalau memang tadi Ibu udah fokus kepada, pelajar, kebetulan saya dulu juga, sebagai koordinator, Perhimpunan Pelajar Indonesia di dunia gitu ya. iya. Di dunia itu ada 60 PPI negara, Bu. Jadi itu sebenarnya masing-masing itu adalah organisasi di negara masing-masing yang, membawahi misalnya, pelajar Indonesia di negara itu, misalnya di Malaysia, di Singapura, misalnya di Australia, dia ada PPI-nya, Bu, PPI-nya. Nah, itu Ibu kalau misalnya coba, cek di website atau bisa cek di Instagram, Ibu akan Mhm, lihat, nah, misalnya PPI Dunia, Ibu bakal melihat nanti banyak channel-channel, negara mana gitu ya, PPI negara, website-nya dan sebagainya. Dan Ibu bisa kalau misalnya via Instagram, Ibu bisa direct message ke mereka, ngomongin soal, proposal yang Ibu tawarkan, sampaikan minta emailnya dan sebagainya, itu bisa bisa dibahas, dan didiskusikan via sana kalau mau langsung ke PPI-nya. Dan oh tidak gitu. tidak tidak sedikit mereka juga membutuhkan ini, Bu, ada juga yang kegiatannya membutuhkan penari, membutuhkan video, ada bisa juga ini menjadi salah satu bagian dari, acara yang memang mereka mereka mau bangun, ada namanya Festival Indonesia, kadang ada Asian Festival, dan lain sebagainya. Itu it depends on the program kerja masing-masing, perhimpunan pelajar itu, tapi pada dasarnya sosial budaya adalah salah satu aspek yang memang menjadi, proker ya, program kerja daripada, perhimpunan, pelajar itu di dunia. Oh gitu. Emang sih, rencananya dari hasil workshop itu mereka bisa pertunjukan untuk acara festival di negara yang bersangkutan gitu. Tujuannya Mhm. sih saya misinya seperti itu. Saya yakin akan banyak orang yang butuh apalagi, saat pandemi ini mungkin malah bisa buat video dari rumah kan, dengan adanya Iya, iya. panduan-panduan ini mungkin lebih ini. Tapi Ibu coba aja cek kalau Instagram tuh kalau nggak salah ada @ppi dunia, nanti Ibu bisa lihat itu, Instagram, ininya, page-nya, nanti di situ Mhm, Ibu bisa lihat, ada kontaknya dan sebagainya. Bisa juga buka website, coba aja ppidunia.org kalau nggak salah. Tapi kalau Ibu ketik PPI Dunia di Google juga nanti akan ada, link yang mengarahkan ke sana dan juga ada contact person-nya dan Ibu bisa juga PPI negara-negara mana yang mau Ibu pilih, itu biasanya udah terlink gitu, Bu, di website itu, Bu. soalnya waktu itu, anak saya kan pernah ikut dinas sama suaminya di Maroko. Mhm. Jadi, saya ininya idenya tuh dari situ. Jadi dia Mmm. mengajarkan mahasiswa PPI yang ada di Maroko itu beberapa tari daerah, kebetulan kan dia memang penari kan anak saya kan. Mhm. Jadi terus karena ada beberapa tarian dia nggak bisa, saya kirim videonya, terus dia ngajarin ke mahasiswa di sana. Jadi kepikiran saya, kenapa yang negara-negara lain enggak ya, gitu. Iya bisa aja, Bu, nanti bisa bisa dimulai dari situ, coba aja negara-negara yang Ibu rasa relevan dan ini, insya Allah ada nanti jalannya untuk, bisa masuk ke situ. Tapi sekarang semuanya sistem udah terintegrasi, semua udah serba online, Bu. Jadi kalau Iya, Ibu iya. buka website-nya PPI Dunia atau, Instagram-nya Pernah sih PPI saya Dunia, pernah sih lihat, nanti pernah. bisa Iya, iya. nanti bisa bisa direct message dan mudah-mudahan komunikasi bisa terjalin lanjut dari situ, Bu. Iya, iya, gitu. Ya udah terima kasih ya Pak Ahmad ya infonya. Sama-sama, semoga sukses, Bu. Ya, terima kasih. Oke, Pak Dudi, Mas Dudi ini Mhm, ada satu lagi dari Bu Dwi Astuti. iya. Selamat malam Mas Dudi, terima kasih atas pemaparannya. Saya ingin bertanya sebagai mahasiswa HI
kemampuan apa yang harus dimiliki dan dipersiapkan dari sekarang jika ingin menjadi diplomat di masa yang akan datang? Terima kasih. Diplomat itu sebenarnya menurut pandangan pribadi saya ya, tidak harus seseorang yang bekerja di Kementerian Luar Negeri ya, pemahaman saya. Karena kan pada dasarnya kan kalau misalnya kita lihat yang dasar-dasar tadi, representing, reporting, dan sebagainya, itu bisa juga dilakukan ketika kita misalnya di organisasi internasional, walaupun mungkin kapasitasnya beda ya, mewakili Indonesia untuk ini. Tapi kita juga bisa menjadi anggota dari Indonesia yang bekerja di organisasi internasional. Maybe it's not a letter luck diplomat as in representing Indonesia, tapi juga kita juga melakukan di negosiasi atau peran-peran yang mirip gitu di tempat-tempat itu. Nah, tapi kalau yang mau fokus sebagai diplomat Republik Indonesia, tentu yang perlu kita pahamin adalah sebenarnya yang tadi, tugas-tugas diplomat itu apa aja. Dan untuk mencapai tugas-tugas itu tentu kan ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Nah, itu mungkin bisa dari sekarang mempelajari ataupun sebenarnya menonton, kalau mau paling mudah dan cepat nonton aja. Sebenarnya meeting-meeting PBB itu banyak yang live webcasted namanya. Jadi kita bisa nonton secara live pertemuan-pertemuan yang terjadi di UN, di PBB. Nah, dari situ kita bisa pelajari misalnya untuk aspek hukum, aspek ekonomi dan lain sebagainya itu kita bisa nonton dan lihat. Nah, dari situ kita bisa lihat dari HI ya, dari aspek HI itu bagaimana negara itu misalnya berpikir melakukan pendekatan apakah itu realis ataukah liberalis ataukah yang lain lah, itu semua itu bisa kita lihat di sana. Tapi all in all, what you have to do for the first step adalah get into the Ministry of Foreign Affairs gitu. Dan untuk bisa masuk sana, tentu ada persiapan-persiapan dilakukan. Ada ujian-ujian kompetensinya, ada program-program dasarnya, dan itu di website ada beberapa teman udah mulai menuliskan gitu, persiapan apa aja, buku apa aja yang perlu dibaca, nanti pas wawancara gimana, pas FGD nanti gimana, pas lagi bertemu dengan dubes nanti wawancara substansi gimana, wawancara psikotes gimana, tes tertulis gimana, bahasa Inggrisnya juga harus disiapkan supaya TOEFL-nya bisa 550 misalnya, dan lain sebagainya. Itu kan sebagian besar. Tapi kalau sebagai yang untuk yang hal kecil, persiapkan diri dalam arti dekatkan diri dengan isu-isu internasional. Indonesia itu masuk di organisasi internasional apa aja sih? Indonesia itu hosting pertemuan internasional apa aja. Nanti dari situ kita juga bisa lihat, oh ya di situ peran kita. Terus kita bisa lihat juga nanti bagaimana interaksi Indonesia untuk isu-isu tertentu, untuk isu-isu yang sangat sensitif, yang diulang-ulang, misalnya di TV itu isunya gimana dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah kita memfamiliarize diri kita di situ, ketika nanti ada pertanyaan yang muncul, ketika ada nanti diskusi yang diangkat, kita bisa menjawab dan lain sebagainya, itu akan menjadi salah satu modal utama ya untuk seorang diplomat ya. Latihan juga untuk berbicara ya kan, depan kaca, ikut organisasi, biasakan berdebat gitu ya. Di kelas juga biasakan untuk bertanya secara kritis. Itu adalah model-model dasar yang nanti juga akan sangat menguntungkan bagi kita ketika kita nanti ada di meja multilateral negotiations di PBB misalnya. Nah, Mas, satu lagi, negosiasi apa yang pernah Anda hadapi dan the most memorable? Kalau saya tuh sebenarnya negosiasi lumayan ya, kalau misal itu semuanya memorable lah, karena memang ada ini sendiri. Tapi yang paling saya ingat itu terkait dengan peran saya sebagai legal advisor to the President of the General Assembly. Jadi saya pernah diberikan kesempatan untuk menjadi penasehat advisor ya dari segi aspek sebenarnya legal, UN reform dan budget untuk Presiden Majelis Umum PBB seperti itu. Dan waktu itu saya diberikan amanah menjadi trip captain untuk berangkat ke Bangladesh dan Pakistan. Jadi saya lah yang menjadi focal point untuk mempersiapkan perjalanan, untuk bisa ngomong dengan orang Bangladesh, dengan orang Pakistan, ngomong dengan resident coordinator di sana. Ini memang bukan negosiasi ataupun debat-debatan seperti di forum, tapi ini lebih fokus karena kita membahas bagaimana perjalanan Presiden Majelis Umum ini lancar dan menegosiasikan itu secara real ya, untuk protokolnya, untuk dari aspek substansinya,
aspek kegiatannya itu langsung kepada orang-orang yang di sana agar perjalanan ini belum lagi nanti misalnya dia naik pesawatnya dan sebagainya itu kita A to Z-nya lah kita selesaikan. Nah, menurut saya itu sangat memorable walaupun memang yang di meja perundingan juga sangat memorable, tapi ini agak sedikit beda, tapi menurut saya ini sangat memorable karena alhamdulillah saat itu perjalanannya lancar, kita ya alhamdulillah dari Indonesia gitu ya, kita membawa presiden ini untuk bisa jalan dengan ini dan pada akhirnya juga presiden apresiasi yang apa yang kita lakukan. Jadi itu sebenarnya yang paling saya rasa memorable ketika saya bertugas di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oh banget ini. Oke, satu lagi pertanyaan. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis ya. Ini kesempatan luar biasa soalnya. Oke, dari Mbak Dwi Astuti, baik Mas Dudi, terima kasih atas jawabannya. Nah ini Mbak Ica, selamat malam Kak Dudi dan Pak Sutoyo, terima kasih sebelumnya sudah mengadakan sharing yang menarik ini. Berhubung Kak Dudi berpengalaman bekerja di PBB, yang menjadi pertanyaan saya bagaimana sebenarnya proses seorang diplomat bisa bekerja di PBB. Apakah ada kriteria khusus seorang diplomat sehingga bisa terlibat di organisasi internasional sekelas PBB? Mohon dibantu dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pada dasarnya sih di mana aja ya, kalau kita sudah ditugaskan sebagai diplomat kita harus siap. Apakah berangkatnya ke Nairobi atau berangkatnya ke Sudan atau nanti ke London atau ke Jenewa ya, ataupun ke UN sekalipun gitu. Semua harus siap kita dimanapun karena pada dasarnya kita memiliki kita udah memiliki grip khusus gitu. Jadi orang ini udah punya mindset dan juga udah punya bekal yang sebenarnya mudah-mudahan bisa di semua tempat gitu, walaupun nanti harus ada pendalaman isu-isu tertentu. Untuk bisa terpilih dari ke PBB itu tentu itu ada mekanismenya, tapi bukan kita yang menentukan. Nanti adalah sistemnya, mungkin kita dilihat portofolio kita dalam negeri gimana, kerjaan kita gimana, performance dan sebagainya. Oh, orang ini speknya cocoknya di sini, cocok di sana, dan kebetulan waktu itu saya salah satu yang diarahkan ke PBB. Nah, ketika di PBB pun itu proses belajar, karena sebelumnya juga saya nggak pernah menangani isu multilateral. Background saya hukum, seperti disampaikan tadi kita banyak diskusi soal hukum laut, ya kan, Laut Cina Selatan itu bagian dari the heart of my business waktu itu gitu, pelajaran-pelajaran yang dipelajari di Kementerian Luar Negeri. Ketika kita ke sana ya berubah, kita ngomongin soal reformasi Dewan Keamanan, ngomongin soal bagaimana revitalization of the General Assembly, ngomongin soal resolusi plenary yang majelis umum yang cukup besar, tapi ini adalah pengalaman-pengalaman baru yang bisa kita gali ya dari berbagai tempat gitu. Dan di PBB ini tentu yang kita pelajari pertama adalah aspek pergaulan, networking. Kita banyak teman dari berbagai negara, kita harus masuk dengan cara yang pas gitu ya ke aspek orang-orang ini supaya juga isu yang kita pelajari ini juga nggak terlalu yang kita lakukan pendekatan ini juga nggak menjauh karena kita nggak paham budayanya atau nggak paham bagaimana mereka melakukan pendekatan. Terus juga kita belajar bagaimana di PBB ini itu banyak outcome dokumen yang berbeda-beda. Ada resolusi, ada decisions, ada cuman sifatnya declaration dan lain sebagainya. Cukup banyak itu kita belajar. Dan bagaimana kita belajar dengan rules of procedures. Kita nggak bisa mentang-mentang kita di situ punya mic, mencet, ngomong, nggak ngasal kayak gitu. Ada list of speakers-nya, ada kesempatan kita untuk menyampaikan, kesempatan kita berdebat, kesempatan kita untuk bisa mendengarkan, dan lain sebagainya, itu semua diatur. Dan bagaimana misalnya kita mau melakukan right of reply, dan sebagainya, itu semua sudah ada gameplay-nya gitu. Jadi semuanya itu sudah ada, itu kita belajar. Ya pada akhirnya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa merepresentasikan Indonesia dengan cara yang terbaik, memberikan posisi-posisi yang memang sudah ada seperti yang tadi secara prinsip itu sudah diaturkan dan perlu kita sampaikan, namun dengan cara-cara yang convincing, cara-cara yang pada akhirnya bisa diterima, dan tentu cara-cara yang sesuai peraturan gitu ya, tidak maksa, tidak membuat threaten orang lain dengan negosiasi sama kita, tapi dengan cara-cara yang sama-sama enak lah, tapi akhirnya diterima. And it takes time to get to that stage gitu ya. It needs a lot of skill gitu untuk mendapatkan itu. Tapi once you are involved in this business, kita akan belajar dengan senior, kita akan belajar bagaimana orang lain itu melakukan hal itu, dan pada akhirnya you are going to be one of them. So
study hard gitu ya, jangan jangan pesimis, terus optimis. Ada 1001 jalan menuju Roma ya, dan insya Allah mudah-mudahan kamu adalah salah satu dari teman-teman yang mungkin bisa meraih cita-citanya bekerja di PBB seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Dudi untuk waktunya. Ini sebetulnya ada satu pertanyaan lagi nih. Diterima apa enggak ini? Ya terserah kalau waktunya memungkinkan. Saya sih. Terus ya. Oke. Apa dari Mbak Queen, apakah diplomat Indonesia dapat mengusulkan ide untuk membentuk standar ILO baru kepada ILO? Apabila iya, apakah usul dari Indonesia ini dalam praktik dapat ditindaklanjuti dengan pembahasan sampai dengan tahap pembentukan standar ILO? Pada dasarnya untuk menyampaikan gagasan ya di forum multilateral itu sah-sah saja. Namun memang kita butuh mencari forum yang tepat dan momen yang tepat gitu. Nggak setiap forum itu pas untuk menyampaikan gagasan perubahan. Ada yang memang forum hanya untuk review. Ada forum memang untuk menyampaikan sebuah gagasan baru. Atau memang forumnya hanya forum debat aja untuk menyampaikan bagaimana pandangan negara terhadap sebuah isu tertentu. Jadi kalau forumnya adalah forum lawmaking untuk penentuan itu, saya rasa sih bisa untuk menyampaikan itu. Tapi itu depends on the forum. Tapi kalau misalnya ini bukan hanya untuk ILO ya, tapi ini untuk PBB in general. Tapi kalau misalnya forumnya adalah forumnya untuk diskusi, hanya untuk debate, general debate, menjelaskan bagaimana pemahaman negara terkait hal ini, itu juga bisa, tapi bukan untuk membuat create new law gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah mencari forum yang pas untuk membuat sebuah new regulations, let's say ya. Tentu untuk multilateral tidak begitu mudah karena ini it takes 193 countries to agree to get to that stage. Jadi makanya untuk declaration itu mungkin sifatnya lebih mungkin nggak dianggap level hierarkinya nggak setinggi resolusi, tapi itu lebih acceptable misalnya. Tapi nanti pun di resolusi ada yang karena levelnya hierarki tinggi, orang play safe, jadi nggak ada isinya yang sifatnya lawmaking, lebih kepada acknowledging, ya kan, recalling, jadi lebih hanya mengulang-ulang apa yang ada, kalaupun ada operative paragrafnya tidak terlalu detail dan tidak terlalu banyak misalnya. Jadi depends gitu, dan banyak forum yang memang juga bisa menghasilkan sesuatu, walaupun memang it takes time to get there karena ada step-stepnya yang perlu dijalankan. Mungkin pertama adalah ide dari general debate disampaikan, kita deket-deketin beberapa negara-negara yang ngerasa mungkin punya pemilikan serupa, nanti baru kita usung, oke, negara-negara ini kita buat yuk, misalnya satu resolusi bersama supaya ini bisa dijadikan sebuah framework, dan nanti pada akhirnya framework inilah diterima, dan mungkin itulah menjadi satu model law ya, dalam arti guidance, supaya nanti ke depan hal-hal yang lebih technical lagi, lebih rinci lagi terkait hal yang mungkin dibahas, itu bisa dilaksanakan gitu. Oke, intinya adalah bargaining, is it? Ya, intinya adalah the right forum. Right forum. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mas Dudi untuk waktunya. Thank you so much ini sharing pengalamannya di PBB dan di hukum laut. Terima kasih banyak Pak Sutoyo dan juga teman-teman yang hadir. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak undangannya ya. Thank you so much.